Ini adalah Subaru yang paling Mamang suka dari semua Subaru karena pas banget proporsinya. Ini adalah suatu Subaru Outback yang terbaru generasi ketujuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Akhirnya Subaru mengeluarkan Subaru Outback yang terbaru ini. Ini merupakan generasi yang ketujuh. Mamang suka dengan generasi yang sebelumnya. Tapi yang sebelumnya formatnya adalah seperti wagon yang ditinggiin menjadi suatu crossover. Nah, jadi Subaru itu pertama kali ya, itu namanya adalah Subaru Legacy Outback. Nama Legacy itu karena dia terbangun dari sebuah station wagon. Makanya di generasi ke-6 yang sebelum ini, itu nama legasinya berubah menjadi Subaru Outback saja. Nah, itu adalah suatu crossover yang terbangun dari sebuah station wagon. Tapi di generasi 7 ini merupakan baru, varian yang baru. Ya, dia bukan lagi crossover, jadi Subaru ini menyebutnya adalah suatu SUV. Jadi beda sendiri. Yes, ini kastanya di atas Forester yang artinya juga harganya juga jadi lebih mahal. Mamang nggak tahu harganya berapa karena belum di launching gitu ya ketika Mamang syuting video ini. Makanya tonton video ini sampai habis. Dan apakah dengan harga 844 yang generasi sebelumnya 844 juta, ini harganya di atas itu. Apakah worth it? Mari kita lihat karena semuanya baru. Nih dari bentuk depannya mengkotak semua jadi bold, jadi wah, jadi rug gitu ya. Kalau orang bilang orang bule itu bilang brog gitu. Jadi lebih kekar, lebih tough gitu terhadap segala guncangan gitu ya. Nih, jadi kotak-kotak semua, kaku-kaku semua, lampunya semuanya udah ada DRL-nya. Ini proyektor LED semua. Terus ininya juga ada fog lamp-nya, dan ini lampunya itu di pinggir-pinggir semua gitu karena ini adalah merupakan kata Subaru positioning lamp gitu ya. Jadi harus di pinggir-pinggir semua. Grillnya menjadi besar seperti ini. Tapi sini deh. Kalau dilihat detailnya, bolongnya cuma segini. Kenapa dia buat gede? Padahal bolonginnya bagus ya. Tuh, ini kalau dibuat toto-toto gitu bagus sih. Cuman ya itu ini khasnya suatu Subaru. Di bawahnya juga ada kayak gini, terus juga ditaruh bentuk-bentuk bawahnya dia rug gini ya, tuh kayak militer. Nah di depan sini Subaru tuh nggak pernah menempatkan suatu radar karena Subaru dia pakai EyeSight. EyeSight-nya ada di sini. Dia pakai kamera, 3 kamera, 1, 2, 3. Yang sebelumnya itu cuma 2, ini dipakai 3 karena dia pakai latest EyeSight yang terbaru di 2026 ini karena banyak modenya advance sekali. Kita ke pinggir ada apa aja Mang? Jadi dimensinya ini memanjang sedikit, melebar sedikit, tapi tingginya menambah 4 cm. Ya panjangnya menjadi 4.880 mm dengan wheelbase 2.745 mm dan tingginya menjadi lebih tinggi 220 mm. Jadi tinggi sekali dan sudah mulai nggak kelihatan station wagonnya lagi gitu ya. Kalau di sini lihat dari pinggir-pinggir karena di sini lebih rug. Nih, ini rug, terus ada asen-asen kayak gini, kaku-kaku semua. Ada roof railnya di atas sebelah sini. Cuman sayangnya yang sebelumnya itu ada crossbarnya yang bisa dilipat-lipat. Kalau ini dia sudah begini saja. Tapi menambah kekuatan beban untuk bisa nampung berkemah di atas sini. Untuk para camper ini paling seneng banget karena ini sudah kuat. Jadi 300 berapa kilo gitu ada di situ tulisannya. Bisa menampung segitu bebannya. Tuh. Gila, keren. Terus modelnya masih model kayak gini. Cuman memang yang ditimbulkan oleh Subaru adalah kesan rugnya, kesan kaku-kakunya dan cowok banget. Peleknya, dia pakai peleknya yang nggak gede-gede amat. 225 60 ring 18. Depan cakram, belakang cakram, tempat ngisi bensinnya ada di sebelah sini. Terus ada aksen kayak gini nih, sewarna dengan bodi di tengah-tengah antara kaca sini. Jadi nggak full kaca yang gede, cuman kecil aja. Nih dikasih kayak ginian, aksen gitu ya. Terus lampunya sampai ke bagian pinggir sini, jadi nggak usah pakai side marker karena sampai ke pinggir-pinggir, beleberan ke sebelah sini. Belakangnya memanjang semua. Tahu nggak ini lampu belakangnya lucu banget. Ini kan kayak gini ya, strip LED,
Cuman ada equalizer gitu tuh. Ada garis-garis atasnya, jadi kayak equalizer musik, tau nggak yang gitu-gitu, tung tung tuh kayak Winamp dari zaman dulu. Kelihatan banget umur gue ya. Winamp. Tuh, lucu banget. Tulisan Outback-nya berwarna hitam seperti ini, semuanya LED, ada topi belakang, tailback cam, antena hiu, ada wiper belakang, rear defogger udah lengkap, sensor belakang, tulisan Subarunya di emboss seperti ini. Symmetrical all-wheel drive. Nanti Mamang akan sampaikan mengenai teknis-teknisnya. Terus sini ada cat eye, itu ya. Programnya di mana ya? Harusnya di situ sih. Ah, nanti aja. Kita lihat bagasinya. Udah power tailgate, nggak berisik, nggak begitu sih, tapi masih ada dikit. Nih, belakang sini bagasinya gede, 530 liter gitu. Jadi kalau tas golf itu nggak usah dilipat-lipat untuk row keduanya. Cuman kalau mau dilipat pun gampang, karena kita tinggal narik sini nih. Nih, terus kelipat. Praktikal sekali, dan nggak usah ada electrical kayak gitu. Terus dah selesai. Terus di sini ada power socket 12 volt. Tuh, sini disediain. Dia ada lampunya kalau nggak salah, ini nggak ada ini buat ini apa sih? Buat gantungan ya. Nah, ini biasanya Mamang sebut nampan. Nampan biasanya keras, tapi kalau ini itu melendoy. Jadi partisinya seperti ini, tone. Ini namanya tone. Dan ini ada berbagai kegunaan nih. Mamang susah nanti. Ini bisa dimengerti lah ya. Bisa buat tonneau cover, bisa buat hammock gitu. Partisi step cover. Jadi buat tiker di dalam sebuah bagasi. Dah, di bawah bagasi ini ada ban cadangan dan tool-tool lengkap gitu ya. Ini adalah bannya full size. Itu yang Mamang seneng dari mobil Jepang, masih ada ban serep gitu. Yuk kita lihat row kedua. Nah, di sini ada panah nih, panah gede. Jadi smarter hook, greater flexibility. Jadi buat ya itulah kekuatan chassis, dan kalau ditabrak kenapa-kenapa ini yang menyelamatkan gitu ya. Karena di sini dia punya impact gitu ya, impact yang paling kuat di antara mobil-mobil Jepang. Itu hebatnya Subaru. Oke, Mamang tadi nyobain sepintas bagaimana rasanya duduk di row kedua Subaru Forester yang sebelumnya. Jujur Li, Mamang lebih suka posisi duduk di Outback yang sebelumnya, generasi ke-6. Lebih enak, lebih gede gitu joknya. Yang ini agak lebih tegak, yang itu tuh enak, bisa diatur-atur gitu. Sampai rebah. Ini agak lebih tegak sedikit. Cuman joknya lebih empuk daripada yang sebelumnya. Ayo pilih mana, beli jok empuk atau memang yang posisi duduknya lebih enak. Yang ini lebih empuk, cuman ini agak lebih tegak. Oke, armrestnya itu ada cup holder 2 seperti ini. Terus dia pakai kulit-kulitan Napa leather gitu ya bilangnya. Napa leather. Terus di sini ada headrest dan juga ada seat belt 3 titik untuk ketiga orang itu gitu ya. Di atas kita dapat lampu. Terus juga di sini ada ventilasi AC yang anginnya menyesuaikan dengan angin yang depan. Terus juga ada heater seat. Terus juga ada buat colokan charger, USB-C, USB-A. Dah, sini kantong-kantong kursi. Tuh, segala macem. Terus katanya ini menjadi 10% lebih quieter, lebih bagus peredamannya. Terus juga tingkat harshness-nya juga gitu, NVH kalau orang bilang sekarang, itu lebih rendah, lebih bagus. Terus juga vertical drift, lateral swaying-nya 42% lebih rendah daripada yang lebih bagus daripada yang generasi sebelumnya. Jadi kalau orang suka mabuk dalam mobil, ini jauh berkurang. Gitu ya. Kita lihat di depan. Oke, ini adalah depannya, atasnya empuk. Ini keras ya memang. Ini tempat botolannya dikasih insulasi, makanya peredamannya juga bagus gitu ya. Kursinya ini orang bilang, atau Subaru bilang, ini adalah ergonomical medical seat gitu ya. Makanya dia diciptakan oleh orang-orang medical yang di universitas apa tuh yang ada di Jepang tuh. Itulah. Jadi supaya bobot kita terbopong dengan semuanya dengan baik. Ada electric seat-nya lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama kursi yang bisa hamil sendiri. Tuh kan hamil tuh. Tuh hamil, tuh lihat tuh. Terus dia punya ini, net. Nah, jadi paha kita tersangga dengan
baik gitu ya. Kita coba apakah terbukti ergonomical medical seat itu. Emang enak sih. Emang enak. Posisi Subaru itu paling Mamang suka. Sportnya dapat, ergonomiknya dapat, terus ditambah gini nih, gitu-gitu. Tiltnya lihat jauh sekali. Tilt steering teleskopik itu jauh sekali, makanya posisi duduk Subaru dari mobil Jepang adalah menurut Mamang yang paling enak. Udah gitu visibilitasnya bagus, dia punya pilar-pilarnya kecil-kecil seperti ini gitu. Duduknya enak, ini juga enak nih, side supportnya enak. Terus kita lihat ya, ada apa aja di sini. Dia punya dashboard yang baru, punya nuansa yang baru. Ini lebih moderat dibandingkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kayak lebih tua, ini lebih moderat, lebih modern. Gitu ya. Di sini dia punya layar 12,1 inch untuk head unit, untuk yang instrumen clusternya 12,3 inch. Mau bahas mana dulu? Head unit kali ya. Head unit itu juga baru nih. Enak banget ngeliatnya, font-fontnya bagus dan terasa mahal kelihatannya. Ada pengaturan, ini gede-gede juga. Biar gampang untuk dipegang. Ada pengaturan sound, profilnya, siapa yang mengemudinya, terus eyesight-nya. Ini ada apa aja. Dan ini Mamang cerita lagi ya. Eyesight yang ini adalah yang latest di paling baru eyesight-nya, yaitu ini ADAS-ADAS-nya paling lengkap. Ya udah pasti, udah ada adaptive cruise control, udah ada apa namanya, lane centering-nya juga udah oke. Cuman ini ada yang lebih advance lagi. Jadi dia kalau misalnya orangnya micro sleep gitu ya, mobilnya bisa berhenti sendiri, mengerem secara halus dan juga mengunlock kendaraannya supaya orang yang luar bisa menolong. Terus juga ada fitur bermacam-macam yang terus sama ini. Jadi kalau misalnya kan biasanya kalau misalnya forward mitigation gitu, yang rem sendiri itu loh. Nah, kalau ini ditambah dengan ada campur tangan setirnya. Kalau misalnya kita tabrak depan sudah tidak terhindari, dia bisa menghindari sendiri ke kiri atau ke kanan mana yang kosong menurut mobilnya. Dan sensornya juga lebih banyak, sebetulnya ada 2 kamera di depan dan 2 kamera di belakang gitu ya. Ini udah advance-nya udah lebih bagus gitu daripada mobil-mobil sekelasnya. Terus ini pengaturan segala macam. Kita lihat lagi ada apa lagi? Manage device biasa, display, Apple CarPlay, Android Auto Ready, phone, vehicle, ada apa aja? Ini pengaturan lighting segala macam, distraction mitigation system, kayak gitu-gitu ya. Keyless entry, rear window, auto door lock, rear seat reminder, side mirror. Nah, ini kayak gini-gini, ini ada memory seatnya nih, tuh, tire pressure warning segala macem. Oke, terus ada apa lagi? Maintenance, ini udah biasa di Subaru. Oke ya, dah, ini mengenai head unitnya. Untuk speakernya ada 13 speaker buatan Harman Kardon. Wow, dikasihnya Harman Kardon 13 speaker lagi yang Mamang nggak tahu di mana aja tempatnya. Terus dia punya instrumen cluster seperti ini. Mending masuk deh. Punya instrumen cluster yang gede seperti ini. Terus tampilannya bisa dirubah dengan seenaknya. Seenak kita. Dengan menekan tombol ini yang simple sekali. Tampilan 1, tampilan 2, tampilan 3, tampilan 4. Nih, dengan peta yang terhubung ke Apple CarPlay, Android Auto. Jadi gampang sekali. Terus tombol-tombol di sini adalah sebelah kanan. Itu tombol ADAS. Cuman ini adalah yang baru. Tombol X mode yang biasanya di center cluster itu dipindah ke setir. Oke, ini bagus sekali. Jadi gampang. Tombol X mode ala Subaru. Terus sebelah sini ada tombol-tombol entertainment dan juga untuk MID segala macam. Nah, di sini Mamang senang sekali Subaru masih mempertahankan tombol-tombol fisik seperti ini, puter-puteran. Untuk AC-nya masih gampang dibaca ya. Jadi nggak usah ngatur di sini segala macam. Ada wireless chargingnya. Ada tongkat persnelengnya masih tinggi dan konvensional, dan ini enak sekali. Terus juga ada rem tangan jari. Ini adalah kamera 360 tuh, lihat tuh. Kamera 360. Terus juga di sini auto hold, AVH, stability control ada di tengah sini. Tombol-tombol power window-nya juga lengkap, tombol electric mirror-nya juga lengkap. Ada pengaturan manual leveling headlamp-nya masih ada. Mamang suka. Ada yang hilang yang Mamang sayang sekali hilang. Oke, ini adalah center glove box ya. Yang di generasi sebelumnya ini lebih bagus. Kalau ini tuh kayak bolong dah gitu aja. Lupa ketinggalan center glove box-nya. Udah begini gini aja. Kalau yang sebelumnya itu niat banget, lihat aja nanti ya. Ada perbandingannya. Ini dia. Bisa naruh handphone muat Chris nih ya.
Terus bisa buka lagi bawahnya. Oh, gini caranya. Oke, di atas ini ada tombol-tombol buat power window, power window, sunroof, ada tombol sunroof segala macem, ada tempat kacamata, ada tempat buat naro-naro kartu tuh di atas ini. Terus juga ada kaca yang ada lampunya juga. Ada pedal shift, udah lengkap, ada tombol memory seat, segala macam sudah lengkap di sini. Wah, keren, keren sih. Ini yang Mamang tunggu adalah mesinnya, gampang bukan? Enteng. Kenapa enteng? Ini kelebihan Subaru. Kalau mesinnya enteng, dibuat lebih lentur karena kalau nabrak pedestrian atau nabrak orang gitu, amit-amit, ini lentur jadi kayak semacam bantal gitu. Dan kenapa kayak gitu diciptakannya oleh Subaru? Bukannya karena ini pengen ringkih, enggak. Karena mesin boxer itu ada di bawah. Jadi center of gravity-nya bagus, yang pistonnya pun menarik gini-gini nih. Tuk, saling menarik. Jadi di bawah center gravity-nya, jadi untuk kestabilannya juga lebih bagus daripada mobil sekelas gitu ya. Dan getarannya juga lebih minim. Nah, ini mesinnya sebetulnya hampir mirip seperti yang generasi sebelumnya, pakai kode mesin FB25 yang tenaganya juga mirip, 185 horsepower dengan torsi 245 Nm yang terbagi ke symmetrical all-wheel drive, khasnya dari Subaru. Dah, itu yang bisa dipunyain sama mobil lain, dia pakai all-wheel drive yang punya kemajikan tersendiri. Ya mesinnya hampir mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Sayangnya gak masuk mesin yang terbarunya dari mobil ini. Ya hampir mirip, cuman dengan pengembangan lebih lanjut, tuningan lebih lanjut di mesin FB25 ini. Bagaimana dengan harganya, Mang? Nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Begitu harga mobil ini di launching di tanggal 29, yaitu hari ini. Bagaimana menurut Anda? Tolong komentar di bawah.